Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita. Pasti kita tidak bisa menghitung nikmat berapa banyak yang sudah kita pakai dan berapa banyak yang sudah kita nikmati. Namun demikian, yakinlah bahwa semua nikmat tersebut harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena tidak gratis. Oleh karenanya wajib kita bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah nikmatnya. Itu janji. Kalau kita bersyukur, Allah hindari kita dari siksa. Kalau kita bersyukur, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Dan kalau kita bersyukur, Allah memberikan jalan dari dunia sampai kepada akhirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat 14 ayat 7 sering kita baca, wa idza ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Apabila kau bersyukur, maka kami tambah nikmatnya. Kalau kau kufur, niscaya kami berikan azab yang pedih. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alima." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan adalah Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Dalam terjemahan bebasnya, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang bersyukur. Allah hindari siksa dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, surat 16 ayat ke-121 dan 122. Sakiran li'anna ummihi jatabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Oleh karenanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapati nikmat-nikmat tersebut. Kemudian hari ini kita akan lanjut lagi di penghujung pembahasan tentang bab ilmu
dari perkataan para sahabat atau asarnya para sahabat dan ulama-ulama salaf tentang ilmu. Pertama, Abu Umar bin Abdul Bari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Oleh karena harta itu kamu yang menjaganya, sedangkan ilmu adalah yang menjagamu. Harta akan lenyap ketika dibelanjakan, sedangkan ilmu akan berkembang jika diajarkan. Ilmu adalah penguasa, sedangkan harta adalah yang dikuasai. Telah mati para penyimpan harta, padahal mereka masih hidup. Sedangkan ulama tetap hidup sepanjang masa, padahal jasad-jasad mereka tidak lagi bersama kita lagi, artinya sudah meninggal. Ilmunya tetap masih ada, tapi orangnya udah nggak ada. Tapi kalau orang yang berharta, orangnya masih ada, hartanya udah nggak ada, dan sudah tidak disebut lagi. Ya. Oleh karenanya jasad-jasad mereka hilang, tapi pengaruh mereka tetap ada, membekas di dalam hati kita. Sampai sekarang para sahabat, para ulama, para tabi'in terus disebut sampai nanti pada hari kiamat akan terus disebut-sebut orang. Ya. Kemudian Al-Qatib meriwayatkan dari Hilal bin Kabab, dia berkata, aku bertanya pada Sa'id bin Jubair, wahai Abu Abdullah, apa tanda-tanda kebinasaan manusia? Dia menjawab, jika para fuqaha telah mati dan binasa. Jadi tanda-tanda kebinasaan manusia itu apabila orang-orang yang berilmu sudah mati. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam bab ilmu, kalau sudah habis orang-orang yang alim, karena Allah mengangkat ilmu, ya, Allah mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama. Kalau ulamanya sudah habis, tinggal orang-orang yang bodoh. Kemudian orang-orang bodoh diminta fatwa. Akhirnya mereka memberi fatwa sesat dan menyesatkan. Silakan baca Bukhari Muslim halaman 340 tentang bab ilmu. Yang lain menyimak, silakan dibuka. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dari seorang hamba begitu saja, tetapi akan mencabutnya dengan matinya orang-orang alim. Hingga apabila telah habis orang-orang alim, maka orang banyak akan mengangkat orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu jika mereka ditanya, akan memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Hadis ini Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi Allah mengangkat ilmu dengan mematikannya para ulama. Sedangkan Hilal bin Kabab berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, wahai Abu Abdullah, apa tanda-tanda kebinasaan manusia? Dia menjawab, jika para fuqaha binasa, maka mereka pun binasa. Kemudian Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dia berkata, tiada kematian seorang yang lebih disukai iblis daripada kematian seorang yang faqih. Jadi iblis paling suka kalau orang alim mati. Kalau orang-orang faqih dalam agama ini mati, iblis paling suka. Kenapa demikian?
Karena nanti kalau tersisa orang-orang bodoh, gampang disesatkan oleh iblis. Oleh karena itu, siapapun kita yang mengabaikan petunjuk akan dikuasai oleh iblis. Bagaimana kita dapat petunjuk? Ya dari orang-orang alim yang telah menjelaskan kepada kita turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Tapi begitu orang-orang alim meninggal, iblis pun senang dan suka. Karena nanti orang-orang bodoh lebih gampang untuk disesatkan dibandingkan dengan orang-orang yang alim. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada salat sunnah. Dan tidaklah sesuatu yang dijadikan amal untuk bertakarrub kepada Allah setelah hal yang fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim yang laki-laki maupun yang perempuan. Lalu perkataan orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu beda. Ternyata orang-orang yang berilmu barulah perkataannya itu berbobot. Tapi kalau orang-orang yang tidak berilmu, sembarangan dia berbicara. Yakin nggak? Coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang jahil, dia berbicara seenaknya. Tidak peduli apa yang dia bicarakan. Yang penting keluar dari mulutnya, dia ucapkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-27. Tsumma yaumal qiyamati tukhzihim wa yaqulu aina suraka'i alladziina kuntum tusyaquna fihim. Qala alladziina utul ilma. Perhatikan. Qala alladziina utul ilma innal khizyal yawma wal su'a 'alal kafirin. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, para nabi atau orang-orang mukmin. Ayat ini juga mengindikasikan kepada kita setiap orang-orang musyrik menjadi musuh para nabi dan menjadi musuh orang-orang mukmin. Ahlu tauhid mesti berperang dengan ahlu syirik. Ya. Sampai kiamat. Yang namanya ahlu tauhid mesti berperang terus. Ya, dengan ahlu syirik. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu menjadi penduduk surga? Ya. Seperempat dari penduduk dunia ini. Mau ya Rasulullah? Maukah kalian menjadi penduduk surga separuh daripada penduduk dunia ini? Mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang ahli tauhid itu yang tidak mempersekutukan Allah, ahli surga, hidup di tengah-tengah manusia seperti rambut-rambut putih yang ada pada lembu yang hitam atau sebaliknya. Seperti itu digambarkan orang-orang yang hidup di tengah orang-orang yang banyak mempersekutukan Allah. Sementara ahlu tauhidnya sedikit, tapi orang musyriknya banyak. Ya. Oleh karenanya perkataan orang-orang yang beriman tadi telah mengatakan, yaitu qala alladziina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Ya. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Yang berkata siapa? Orang-orang yang berilmu yang bisa berkata seperti itu. Akhirnya kita buka hadis tadi dalam halaman 159.
Coba kita lihat. Atau dalam bab ilmu, tadi belum selesai kita baca. Ya. Halaman 338. Silakan ada yang baca dulu. Ya, tentang bab ilmu pengetahuan. Siapa yang mau baca? Silakan Pak Basuni boleh baca. Ya. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghendaki oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan hendak kebaikan, maka dipandaikan dia dalam agama. Iya. Kemudian Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menginginkan kepunyaan orang lain kecuali dalam dua perkara. Orang yang diberi oleh Allah kekayaan, maka kekayaan itu digunakan untuk membela kebenaran. Dan orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan, hikmah, lalu dipergunakan dan diajarkannya kepada orang lain. Iya. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan manusia. Pertama, Allah beri harta, kemudian hartanya dipakai untuk kepentingan kebenaran agama ini. Yang kedua, Allah memberi ilmu kepada seseorang dan ilmunya diajarkan kepada orang lain dan diamalkan. Itulah yang boleh iri kita. Kecuali itu kita tidak boleh iri. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawaballahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illas sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Perhatikan ayatnya. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik daripada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang yang berilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Jadi perkataan orang-orang yang berilmu beda dengan perkataan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 56. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Ini perkataan orang-orang berilmu tentang keyakinannya adanya alam kubur. Ya, hanya orang-orang yang berilmu lah yang meyakini adanya alam kubur, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Adapun orang-orang yang kafir berkata, sesungguhnya hidup dan mati kita ini tidak ada yang mengatur kecuali masa, kecuali waktu saja, habis begitu saja. Inilah orang-orang yang disebutkan orang-orang yang tidak beragama tadi. Dia berkata, ya, sebenarnya kematian dan kehidupan ini tidak ada yang mengatur. Sementara orang-orang yang berilmu berkata dan meyakini adanya alam kubur, adanya hari berbangkit,
dan adanya hari pembalasan di sisi Allah kelak. Sebagaimana mereka orang-orang kafir berkata dalam surat yang ke-45 ayat ke-24. Silakan lihat. Surat surat ke-45 ayat ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Perhatikan ayat ini. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa, waktu. Mereka tidak percaya ada yang membangkitkan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Ya. Mereka berkata, sebenarnya hidup dan mati ini hanya berlalunya dengan berlalunya masa, begitu saja. Ya. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. Ya, mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya, beda nggak perkataan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda kan? Orang yang berilmu yang yakin dengan adanya hari pembalasan, adanya alam kubur, adanya hari kebangkitan. Sementara orang-orang yang tidak berilmu berkata, sebenarnya hidup dan mati kita ini hanya begitu saja terjadi. Dan kehidupan ini tidak lain hanya membinasakan kita masa saja. Maka Allah bantah, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. Ya, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Kemudian dalam surat Al-An'am, ya, surat 6 ayat 100. Wa ja'alu lillahi suraka al-jinna wa khalaqahum wa kharafu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu. Ya, tanpa berdasarkan ilmu. Ya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Inilah perkataan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, orang-orang yang tidak berilmu berkata sembarangan bahwa hidup dan mati ini hanya masa yang membinasakan. Ya, bahkan mereka berkata sembarangan tanpa ada ilmu. Jadi kalau hari ini kalau kita mau berbicara masalah agama harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu nanti ngaco. Ya, makanya banyak orang ngaco sekarang. Banyak orang sembarangan berbicara, padahal tidak didukung dengan dalil. Ya, sembarangan orang berbicara, seakan-akan semuanya boleh. Ditanya apa saja boleh, padahal Allah dan Rasulnya telah melarangnya. Tapi ada orang yang merasa berilmu, padahal sesungguhnya sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Kita mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin kita seakan-akan dia adalah orang yang berilmu, lalu ditanya fatwanya. Ya, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Kemudian orang-orang yang tidak berilmu sangat berbahaya karena dapat sesat dan menyesatkan seperti dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119. Ya. Subjudulnya orang-orang yang tidak berilmu sangat berbahaya karena dapat sesat menyesatkan seperti dalam firman Allah ini.
Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa in katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Ya. Di situ saya garis bawahi, saya baca ulang. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang difirmankannya atau apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Ya, terbukti di sini. Ya, akhirnya yang menyesatkan manusia, kata Allah, orang-orang yang tanpa ilmu. Jadi kalau kita mengikuti orang-orang bodoh, akhirnya sesat dan menyesatkan. Di samping diri mereka sesat, mereka juga menyesatkan banyak orang. Karena dalam ayat ini sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya tanpa ilmu. Ya. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 77. Kalau bisa hari ini kita selesaikan, nanti di fotokopi. Ya. Karena ini sudah di penghujung. Surah Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Inilah orang-orang yang dikatakan sesat tadi, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka juga tersesat dari jalan yang lurus. Buktinya orang yang sesat biasanya menyesatkan orang lain. Ya, orang yang sudah sesat mesti mengajak orang lain sesat. Ya, supaya banyak temannya. Ya, supaya banyak temannya. Ini sunnah Allah. Siapapun yang sudah sesat mesti ngajak orang lain sesat. Makanya aliran sesat juga banyak pengikutnya. Banyak nggak? Banyak. Ya. Padahal ulama telah mengatakan aliran tersebut adalah aliran sesat. Tapi pengikutnya kenapa banyak ya? Banyak. Karena orang yang sesat mengajak orang lain juga supaya menjadi sesat. Ini kebiasaan. Buktinya ya banyak juga orang pengikutnya. Padahal kita tahu itu adalah golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan. Tapi pengikutnya tetap saja banyak. Betul? Iya. Kemudian hadisnya sudah kita baca tadi, yang Bukhari Muslim. Hanya orang-orang yang tidak berilmu yang membantah Allah tentang kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman. Ya, saya ulangi subjudulnya. Hanya orang-orang yang tidak berilmu yang membantah Allah tentang kebenaran. Jadi ternyata yang bantah Allah itu ternyata orang yang jahil yang tidak berilmu. Ketahuan orang yang tidak berilmu itu mesti membantah Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yajadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi' kulla syaitonir marid." Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu. Ya.
Wa minan nasi mayyujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi' kulla syaitanin marid. Surat 22 ayat 3. Surah Al-Hajj ayat 3. Ya. Surat 22 ayat 3. Kemudian diulang lagi pada ayat 8. Wa minan nasi mayyujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Jadi yang membantah ilmu, membantah Allah itu ternyata orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Orang yang tidak berilmu mesti banyak bantahnya. Ya. Semakin diulang ayat-ayat Allah, semakin banyak membantahnya. Ada nggak orang-orang seperti itu? Pernah ketemu nggak? Ya. Semakin dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah, semakin banyak bantahnya. Ini ketahuan akhirnya. Oh, rupanya dia memang tidak dibekali ilmu, makanya banyak bantah. Ya. Kemudian dalam surat 18 ayat yang ke-54, coba lihat. Surat Al-Kahfi ayat ke-54. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Manusia yang mana? Enggak, barusan kan kita lagi ngomong. Manusia yang mana yang banyak bantah? Orang-orang yang manusia yang tidak berilmu yang membantah Allah. Yang banyak bantah. Padahal Allah paling tidak suka kepada orang-orang yang banyak membantah. Ya. Allah nggak suka orang-orang yang banyak membantah. Kita lihat hadis dalam Bulughul Maram, hadis 1546. Silakan Pak Basuni baca. Dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah ialah pembantah yang melompat ke sana kemari. Iya. Kepada dia orang muslim. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah yang banyak membantah. Kenapa laki-laki ya? Apakah perempuan tidak? Ini keumuman dalil ya. Yang jelas Allah nggak suka kepada orang-orang yang banyak bantah. Ya. Makanya kita sebagai umat Muhammad SAW dilarang bantah membantah. Di antara kita itu tidak boleh bantah membantah. Jidal itu kalau bahasa kita itu apa? Berdebat. Ya, berdebat ya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, telah kusediakan ya, di pinggiran surga bagi orang-orang, surga di pinggirnya bagi orang-orang yang menghindari bantah, membantah, yang banyak bantah tadi, walaupun dia dalam keadaan benar. Jadi yang harus kita hindari apa? Bantah, membantah. Ya. Kenapa harus dihindari bantah membantah? Kalau di antara kita saja sudah banyak membantah, berbantah-bantahan, melemahkan kekuatan kita sendiri. Ya. Banyaknya bantahan, perdebatan-perdebatan di antara kita ini melemahkan diri kita sendiri. Kekuatan kita ini akan hilang kalau kita sendiri banyak saling membantah.
Orang-orang yang senang kehancuran kita akan bertepuk tangan dari luar sana. Wah, orang Islam sendiri bantah-membantah. Akhirnya timbul perpecahan di antara kita. Padahal ini dilarang. Tidak boleh kita saling bantah-membantah karena kehilangan kekuatan. Ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 46. Surat Al-Anfal ayat 46. Ini larangan, tidak boleh. Ya. Wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Larangan nggak nih? Tidak boleh kita berbantah-bantahan. Ya. Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Hilang kekuatanmu, kata Allah. Ya. Coba kalau kita sendiri saling bantah, yang hilang kekuatan kita, dan apa kata Allah? Menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangankan kepada kita sama kita, istilahnya saudara-saudara kita, sesama muslim, kepada ahli kitab sekalipun Allah melarang kita membantah, kecuali hanya kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Kalaupun kita mau berdebat dengan ahli kitab, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Tapi kita kadang-kala salah kita ini. Sama saudara kita berbantah-bantahan dengan curang, dengan kasar, tanpa kita ini memikirkan dia adalah saudara kita, tapi yang berseberangan dengan kita malah kita terbalik kita ini. Ya. Padahal di antara kita, kata Allah, jangan berbantah-bantahan sehingga kamu jadi gentar dan hilang kekuatan. Hilang kekuatan kita ini. Coba di antara kita aja lah, nggak usah banyak. Ya. Di antara kita kalau sudah berdebat, kadang-kala orang lain yang tidak suka sama kita, sekarang kalau kita lihat di sosmed ya, itu ditempelin itu, dan bisa loh orang-orang itu berbuat seperti itu. Kita sama kita diadu. Ustadz Anu taruh sini, Ustadz yang satunya taruh sini. Padahal dalam satu wadah. Dibenturkan. Banyak lihat? Banyak lihat. Itu sempat-sempatnya lagi diviralkan. Na'udzubillah min dzalik. Sempatnya itu, orang sempat untuk memviralkan itu. Kenapa? Karena dia tidak suka sama Ustadz itu. Itu aja. Sekiranya dia itu suka atau semestinya dia tutupi. Karena manusia nggak ada yang sempurna, Pak. Dan adapun antara dua orang yang kita lihat tadi, memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kenapa itu yang dibenturkan? Ya, bisa banget itu. Ini ustadznya, ustadz sama-sama ustadz sunnah, sama-sama ustadz sunnah. Saya nggak sebut namanya ya. Ada ustadz fulan, ditempel sebelahnya ustadz fulan lagi. Yang ustadz ini ngomongnya ini, yang ustadz itu ngomongnya itu, dibenturkan. Tuh lihat katanya, di antara mereka aja sudah bantah-bantah. Akhirnya ngilang apa? Kekuatan kita itu. Tapi yang jadi menarik bagi kita, ada orang yang kurang kerjaan, saya katakan kurang kerjaan, ya, sampai dia membuka aib saudaranya sendiri. Apakah dia tidak takut
Itu akan dipertanyakan di hadapan Allah nanti. Padahal apa kata Allah? Hendaknya kau tutupi aib saudaramu sehingga Allah akan menutupi aibmu pada hari kiamat. Kenapa mereka tidak tutupi? Justru itu yang dibesar-besarkan, itu yang dibuka-buka. Kenapa? Supaya di antara kita hilang kekuatan. Kepada ahli kitab sekalipun Allah memerintahkan kita untuk berdebat dengan cara yang paling baik. Kenapa kepada saudara kita berbantah enggak cara baik? Sementara kepada ahli kitab saja Allah perintahkan membantah itu dengan cara yang baik. Ilmiah semestinya. Tapi kok sempat ya? Ada orang yang sempat untuk mengadu domba. Padahal ini sama-sama orang alim. Lalu yang lebih parah lagi, yang menyedihkan hati kita, pengikutnya ikut ribut. Akhirnya yang ustadznya sih insya Allah nggak ada masalah. Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan sudah saling menghargai, tapi pengikut ustadznya ribut. Akhirnya saling membela, yang satu dibela, mesti yang berseberangan dengannya dihancurkan sekalian. Ya seandainya sekarang antum nggak suka sama anak, salah ngomong aja anak, sedikit salah ngomong itu direkam, dibenturkan nanti kepada orang yang ngomongnya lain, gitu. Senang ya begitu, suka. Gitu. Hari ini bagi kita nggak ada masalah, bagi Ustadz Fulan tidak ada masalah kok, karena memang tidak ada yang sempurna. Dan tidak bisa disatukan pendapat. Ada perbedaan di kalangan ulama. Dan ini kenapa dibesarkan? Justru dari satu wadah tersebut. Suka. Kenapa? Karena sudah ada kebencian dalam hati. Maka kata Allah, ya, janganlah kebencianmu kepada satu kaum sehingga kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Ternyata kalau kita teliti, ketika mereka berbicara, sudah ada kebencian. Antum kalau benci sama anak, gampang nyari kelemahannya. Karena antum sudah nggak suka. Ketika Anda tidak suka sama saya, ya, apapun yang saya ucapkan juga mentah. Kenapa? Karena figur kita ini di masyarakat kita ini, Pak, yang menjadi figur publik itu, wah luar biasa. Jangankan artis, Pak, ustadznya juga sama. Ya, figur ustadz. Kebencian yang ada. Sehingga mereka sudah tidak bisa berlaku adil. Tidak lagi mereka bisa menilai secara objektif. Sudah semuanya dihantamkan saja. Karena memang saya udah terlanjur benci. Surat 5 ayat 8. Coba. Tapi sebelum ayat ini saya ingin tunjukkan dalam surat Al-Ankabut tadi, cara kita berdebat dengan ahlul kitab sekalipun harus dengan cara yang baik, kata Allah. Kenapa kepada saudara kita berdebat dengan tidak cara yang baik? Jangan-jangan sudah ada sifat munafik. Itu yang bisa saya katakan. Jangan-jangan sudah ada sifat munafik. Karena sifat keempat dari orang-orang munafik itu, kalau berdebat dia curang. Cari menang, bukan cari benar. Anda kalau mau cari menang, ya, siapa yang bisa adu argumen? Benar nggak? Kalau argumentasi Anda lebih kuat, Anda bisa mengalahkan yang hak, padahal Anda berada dalam kebatilan. Karena apa? Adu argumen. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena apa? Kuatnya argumen yang kita kemukakan. Padahal boleh jadi orang yang berdebat tadi, yang satu pihak itu berada dalam
kebatilan, tapi dia bisa mengalahkan yang hak karena pintarnya dia menyajikan perkataan sedemikian rupa sehingga orang yang lihat, tuh ustadz gua dikalahin, ustadz gua bisa ngalahin ustadz lo, gitu. Apakah ini yang harus kita ini? Dalam surat 29 ayat 46. Belum saya sebut tadi ya. Baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Coba. Ya, saya ulang baca. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu membantah atau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang-orang zalim yang di antara mereka, Pak? Coba baca footnote-nya, ada nggak situ? Surat 29 ayat 46. Pak Basudi bisa baca footnote-nya. Yang dimaksud dengan orang-orang zalim ialah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. Kalau kita sudah dengan cara yang paling baik sudah membantah mereka, tapi mereka masih juga, kalau bahasa kita apa? Ngeyel. Ya. Apa boleh buat? Mau tidak mau harus adu argumen, tapi ini bahaya bagi diri kita sendiri. Kalau sudah adu argumen, nanti yang jadi masalahnya bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Apa bedanya? Cari kebenaran dan cari pembenaran. Siapa yang bisa jelaskan? Kalau kita sedang cari kebenaran, al-haq yang kita bela. Tapi kalau cari pembenaran, yang batil juga bisa dibenarkan. Karena apa? Kita sedang cari pembenaran. Bukan cari kebenaran. Tapi kalau kita cari kebenaran, hati ini bersih kok. Hati jujur, Pak. Hati kita ini jujur. Dalam hati kita ini ngomong, sebenarnya saya ini salah. Cuma karena saya butuh pembenaran, akhirnya saya pertahankan kesalahan itu atau kebatilan demi untuk pembenaran. Bukan cari kebenaran. Oleh karena itu katakanlah, kata Allah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Rob kami dan Rob kamu adalah satu, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Artinya apa? Jangan diterusin. Jangan diterusin. Kalau ada orang-orang yang seperti ini mau ngajak berdebat, jangan diterusin. Katakan saja kepada mereka, kata Allah. Ya. Apa yang harus kita katakan? Kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, kepada kamu. Ya. Dan sekaligus Rob kami adalah sama dengan Rob kamu. Kami hanya bisa berserah diri kepada Allah. Sudah selesai. Gak usah terus dibentur sampai orang bisa mengalahkan argumen hujjah tadi. Akhirnya terlihatlah oleh orang-orang jahil tadi, oh ternyata bisa dikalahkan argumentasi. Padahal itu hanya semata-mata mencari pembenaran. Wahai saudaraku, sadari itu. Makanya kita dilarang untuk berdebat. Dilarang untuk bantah-membantah. Ya. Lagipun apa sih ruginya bagi Anda seandainya ada orang yang mengatakan Anda ini tidak orang pinter? Butuh ya? Memang butuh dibilang orang pinter.
Akhirnya harus dipertahankan sesuatu yang kadangkala juga tidak pada tempatnya. Karena kita butuh banget. Kayaknya kita butuh banget ini. Mau dikatakan orang pintar. Ya. Setiap orang ada kelemahan. Setiap orang ada kelebihan. Kalau kita mau mencari kelemahan, akhirnya kita dapati juga memang manusia banyak kelemahan. Dan Allah ciptakan manusia dalam keadaan memang lemah. Kita ini kelemahannya banyak. Ya. Oleh karena itu, mari kita sadari bagaimana perkataan orang-orang yang berilmu dan bagaimana perkataan orang-orang yang tidak berilmu. 10 menit lagi kita selesaikan diktat ini. Celaan dan kutukan Allah terhadap orang-orang yang tidak berilmu, ayat ini sebenarnya sudah sering saya baca. Dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 10 dan 11. Ya, kutilal kharasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan lalai. Jadi orang-orang yang bodoh itu memang dikutuk oleh Allah. Dan orang-orang yang bodoh itu diibaratkan banyak dalam Al-Quran. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22. Ya. Inna sarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka, tuli, dan tidak mengerti apa-apa. Ada footnote-nya nggak? Coba lihat. Surat 8 ayat yang ke-22. Coba baca. Ya. Inna sarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruk pada sisi Allah adalah orang-orang yang peka dan bisu yang tidak mengerti apa-apa. Maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah yang tidak mau mendengar, menuturkan dan memahami kebenaran. Manusia yang paling buruk itu tidak mau memahami kebenaran. Ya. Kemudian tidak asing lagi dalam telinga kita sering dengar dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 29. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Tetapi orang-orang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong Tuhan. Ya, mereka mengikuti hawa nafsu mesti dengan tanpa ilmu. Ya, lagi-lagi Allah hanya menyebutkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu ternyata orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu, tentu dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Ya, siapa kata Allah yang bisa menunjukinya setelah Allah sesatkan mereka? Tidak bisa seorang pun. Ya. Kemudian dalam surat 25 ayat 44. Surat 25 surat Al-Furqan. Am tahsabu anna aksaruhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Dan apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Dan akhirnya orang-orang yang tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan perasaan tadi, Allah campakkan ke dalam neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka itu mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak itu dan lebih lalai. Ya. Yang terakhir, Allah perintahkan kita berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya. Allah perintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh.